Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait bisnis model kanvas. Nah, kenapa bisnis model kanvas itu penting? Jadi itu pertanyaan dasar kita sebelum kita melangkah kemana-mana. Kenapa bisnis model kanvas itu penting? Ketika kita memulai usaha, pasti ada suara-suara di sekitar kita yang atau mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara pernah mendengar kata-kata ini. Kalau mau mulai usaha, itu yang penting itu nekat gitu ya. Apakah itu salah? Enggak. Benar Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nekat itu penting dalam memulai usaha. Kenapa? Karena kadang kalau kita takut, banyak mikir, kekhawatiran kita tinggi, usaha itu nggak jalan-jalan. Setuju saya dengan kata-kata bahwa memulai usaha itu yang penting nekat. Setuju. Tetapi nekat itu juga nggak konyol juga gitu. Maksudnya gini Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian. Kenekatan kita ini juga jangan konyol dalam artian asal tanpa kita tahu kita mau kemana gitu ya. Nah, gambaran itu terjadi dengan contoh yang saya tampilkan di layar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini ada gambaran, kalau ini ceritanya tentang dari sebuah pembangunan, nekat, gitu ya. Mereka nekat, bangun dengan kemampuan, dengan pemikirannya, dengan level kemampuan, dengan level pemikirannya, mereka bangun, jedet, tanpa proses perencanaan. Apa yang terjadi? Ya, sekali lagi, level kemampuannya, level pengetahuannya, level emosinya dituangkan dalam sebuah bangunan. Nah, ini yang terjadi. Jadi, memulai usaha nekat itu penting? Penting, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetapi, merencanakan suatu usaha itu menjadi jalan yang luar biasa penting dalam apa? Dalam perjuangan kita membangun usaha. Paling tidak setengah perjalanan membangun usaha sudah kita lalui. Bahkan ada orang bilang, kadang direncanakan baik, belum tentu juga hasilnya baik. Tetapi, kalau kita sama sekali tidak merencanakan, apa yang terjadi kemudian? Nah, perencanaan itu penting. Sekali lagi, topik ini, BMC bicara tentang perencanaan itu penting. Oke, kalau kemudian kita bicara perencanaan dalam pembangunan sebuah gedung, kita selalu teringat dengan sebuah gambar ini. Gambar yang merepresentasikan sebuah ruangan-ruangan. Bangunannya belum ada, tetapi gambar ini merepresentasikan bahwa letak-letak ruangan di rumah itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perencanaan terhadap rumah itu didokumentasikan. Didokumentasikan. Dan itu penting buat siapa? Buat yang akan melaksanakan hasil perencanaannya dan buat orang di luar usaha itu yang pengen tahu terhadap kesuksesan sebuah usaha. Jadi, kalau kita kembali ke BMC, apa sih itu BMC? BMC merupakan template dasar, desain dasar dari sebuah strategi manajemen yang digunakan dalam memulai rancangan awal sebuah bisnis atau pengembangan dari bisnis yang sudah ada. Oke, kalau kemudian gambaran tadi belum cukup nyata, kemudian kadang-kadang kita bicara tentang market. Wah, dibikin marketnya orang bangunan, orang arsitek selalu dibikin marketnya. Supaya apa? Supaya yang direncanakan itu terlihat lebih jelas lagi. Sehingga proyeksinya sangat-sangat detail. Buat siapa sih ini? Kalau kemudian saya ingin membangun rumah,
dan saya sebagai pemilik rumah kemudian digambarkan market ini, saya bisa membayangkan, oh, letak dapur saya di situ, oh, letak ruang makan saya di situ, oh, letak toilet saya di situ. Terus kemudian kalau dari gambar ini kita bertanya, waduh, ini kalau ada tamu mau ke toilet lewat mana ya? Karena toiletnya ada di kamar tidur utama. Wah, berarti ini nggak benar. Itulah fungsi perencanaan yang kemudian diproyeksikan dalam sebuah gambar desain. Gitu ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Itulah fungsi utama ketika kita menggambar desain. Dan kemudian gambar desain itu dibikin prototyping-nya. Lalu pertanyaannya, apakah ini berfungsi pada orang lain di luar kita sebagai misalnya kalau kita bicara bangunan sebagai pemilik bangunan? Bisa banget gitu ya. Kalau kemudian kita bicara tentang rumah ini akan digunakan juga oleh orang lain juga akan ditawarkan dengan gambar yang sama. Saya sebagai pemilik rumah, saya bilang, besok rumah kita kan begini loh Bapak Ibu, kalau misalnya mau ke rumah saya, atau saudara-saudara mau ke rumah saya, rumahnya kayak gini. Kalau dalam bentuk usaha, apa yang terjadi? Desain dibuat manis, saya tahu apa yang harus saya kerjakan dalam rencana yang dibangun di desain itu, tetapi desain itu juga berarti saya bisa menjual desain tadi kepada orang-orang yang mungkin akan berinvestasi terhadap usaha yang belum saya punya. Jadi saya akan menawarkan sebuah ide kepada orang-orang yang di luar sana berinvestasi terhadap usaha saya. Dari mana gambarannya? Usahanya belum ada? Dari gambar desainnya. Gitu Bapak, Ibu, saudara sekalian, mahasiswa. Sekali lagi, desain itu penting, desain itu juga bisa dijual. Gitu ya. Oke. Kalau bicara BMC, itu ada 9 komponen, dimulai dari customer segment, terus kemudian ada value proposition, channels, revenue stream, customer relationship, key activities, key resources, key partnership, dan terakhir cost structure. Kesembilan komponen ini, saya akan jelaskan satu persatu dengan urutannya. Dan alurnya ini saya buat sedemikian rupa sehingga mengalir. Jadi, kita perhatikan bersama ya, Bapak Ibu dan mahasiswa semua, Mas Mbak semua. Oke, kita mulai dari gambar kanan, yang namanya customer segment. Terus nanti gambar kanan customer segment, kemudian kita lompat ke value proposition, alurnya begitu. Nomor 2 yang gambar kado. Jadi kalau ini pertama, terus kemudian kita bergerak di nomor 2, ini nomor 2, kemudian kita akan bergerak di nomor 3, akan membahas ini, nomor 4, terus kemudian kita akan nomor 5 di sini, key resources, nomor 6, key activities, nomor 7, key partnership, kemudian kita akan bicara tentang cost structure di nomor 8, dan yang terakhir revenue stream di nomor 9. Oke, itu ya. Jadi nomor 1, kemudian customer segment, kemudian value proposition, channels, customer relationship, key resources, key activities, key partners, cost structure, dan revenue stream. Yuk, satu persatu saya akan jelaskan. Customer segment. Customer segment saya letakkan di awal. Yang harus dijelaskan di awal kali ketika kita merencanakan sebuah usaha. Customer segment akan bicara tentang siapa sih? Gitu. Siapa sih orang yang akan kita siapkan nilainya? Jadi maksudnya begini, ketika kita membangun sebuah usaha, kita membangun sebuah nilai, value, gitu ya. Dan pertanyaan di awal, buat siapa nilai kita? Buat siapa value kita? Terus kemudian, siapa yang menjadi konsumen penting dan prioritas kita? Ini penting,
Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian, mahasiswa, ketika kita menjelaskan konsumen, prioritas kita siapa? Ini penting. Gambaran gini, kalau saya punya usaha bikin permen, gitu. Bikin permen manis. Saya harus jelas merepresentasikan customer segmen saya. Siapa customer segmen saya? Tentunya saya akan bilang anak-anak di usia mungkin SD dan SMP. Mungkin begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika saya tidak tepat membangun customer segmen, dan saya bilang, customer segmen saya adalah manusia, semua manusia suka permen. Oke, lalu pertanyaannya, ketika saya ingin bikin permen yang manis, semanis apakah? Ingat, orang tua nggak boleh manis-manis. Sehingga saya akan membuat permen yang nggak manis. Lalu saya ingat lagi, loh, customer segmen saya semua orang, berarti anak-anak juga. Oh, berarti kalau anak-anak manis, berarti saya bikin manis. Apa yang terjadi dengan pertimbangan itu? Permennya nggak jadi, Bapak, Ibu, Mas sekalian, Mas dan Mbak sekalian. Karena apa? Kita tidak tepat membangun customer segment. Jadi tepat, kita mau kasih siapa sih? Kayak makanan ini, makanan balok goreng. Jadi di kantin sekolah saya dulu ada balok goreng, kotak-kotak kecil gitu. Balok goreng itu dari singkong yang digoreng. Dan ketika digoreng itu kerasnya minta ampun, tapi itu seru. Seru buat siapa? Jelas customer segmennya jangan orang tua. Kenapa orang tua giginya sudah tinggal sedikit dan rentan. Nah, sehingga kemudian customer segmen kita akan berbicara tentang, oke, berarti orang tua nggak bisa, bapak ibu yang mungkin nggak cocok, anak-anak. Mungkin dari tingkat SMP, SD rentan ya, nanti takut patah juga. SMP, SMA. Apa terjadi ketika kita membangun customer segmen kita tepat? Kita nggak akan pernah jual balok tadi di kantor. Yang notabene banyak orang tuanya. Tetapi di mana kita jualannya? Di kantin SMP, SMA, mungkin universitas. Itu pentingnya membangun sebuah perencanaan dimulai dari customer segment. Yang pertama. Yang kedua, bicara tentang value proposition. Kalau customer segmentnya kita sudah jelas, yuk kita akan bicara tentang value proposition. Nilai apa sih yang kita berikan kepada customer segment kita? Nah, kita akan bicara tentang value proposition. Dimulai dari manfaat yang ditawarkan. Apa tuh manfaat yang ditawarkan dalam bisnis ini? Terus kemudian nilai lebihnya. Ingat, Bapak Ibu bicara usaha, Bapak Ibu punya pesaing. Nilai lebih Bapak Ibu apa sih? Gitu. Usaha Bapak Ibu atau Mas Mbak, apa nilai lebihnya? Kemudian kemudahan yang ditawarkan. Dalam konteks manfaat dan kemudahan, kita akan teringat juga dengan sebuah teori yang namanya TAM, Teknologi Acceptance Model. TAM bicara tentang bagaimana teknologi itu digunakan oleh masyarakat. Teknologi itu akan digunakan masyarakat dengan dua syarat, yaitu mudah dan bermanfaat. Kalau teknologi itu mudah, nggak bermanfaat, mungkin nggak akan dipakai. Atau sebaliknya, bermanfaat tapi nggak mudah, nggak juga akan dipakai. Apalagi sudah nggak mudah, nggak bermanfaat. Wah, itu sudah jelas-jelas nggak akan dipakai. Nah, selalu ingat mesin ATM. Kalau saya selalu bilang mesin ATM tidak pernah kita temukan bukunya di Gramedia berjudul cara mengoperasikan mesin ATM. Karena apa? Karena mesin ATM digunakan sangat-sangat mudah dan kemudian tidak butuh dipromosikan untuk orang menggunakan mesin ATM. Apa yang terjadi? Teknologi mesin ATM keluar, buku pedomannya nggak ada, buku pengoperasiannya nggak dijual di Togamas, nggak dijual di media, tapi orang menggunakannya, dan sampai hari ini teknologi itu masih tetap manis digunakan. Nah, itu bicara value proposition. Oke. Nah, kunci value proposition itu ada 5. Yang pertama adalah fungsionalitasnya.
Nilai ini fokus pada kenyamanan pelanggan. Masalah apa yang akan diselesaikan oleh bisnis kita dan bagaimana bisnis kita lebih baik daripada pesaing bisnis yang lain. Fungsi yang akan kita berikan value-nya, fungsi dari nilai kita itu fokus pada kenyamanan pelanggan atau kemudian masalah yang didapat pelanggan yang kita bisa selesaikan. Itu value-nya. Yang pertama, bicara fungsinya. Terus yang nomor dua, kalau tadi bicara fungsi, sekarang yang nomor dua bicara emosi. Memberi penekanan pada bagian yang paling menarik dari produk dan layanan bisnis kita. Serta bagaimana cara bisnis kita memperkenalkan produk dan layanan kepada calon pelanggan. Nah, dalam konteks value proposition yang emosi ini yang terjadi kadang-kadang sebuah emosi dibangun di situ. Kalau kemudian kita bicara tentang sebuah iklan, iklan ini penting dari membangun emosi. Bagaimana kemudian ketika kita melihat iklan sebuah motor yang kemudian dibawakan oleh orang yang gagah perkasa, dan kemudian kita sebagai seorang cowok yang maskulin, dan kita berasumsi, emosi kita timbul, ketika saya punya motor itu saya akan gagah seperti si aktor ini. Itulah yang terjadi ketika value proposition kita bicara tentang emosi. Kemudian ekonomi, kalau ekonomi udah jelas, value proposition-nya murah-murahan. Kalau Bapak Ibu bicara value proposition ekonomi, ya kita bicara tentang kelebihan produk kita dan layanan bisnis kita dari sisi ekonomi. Apakah produk bisnis kita terjangkau dibanding bisnis yang lain? Apakah produk kita menghemat pengeluaran pelanggan? Nah, itu yang di sisi ekonomi. Lalu value proposition yang keempat, kita bicara tentang simbolis. Nah, apakah kemudian nilai yang kita berikan kepada pelanggan itu menampilkan sesuatu yang mempresentasikan produk dari bisnis kita? Nah, ini menarik. Bisa jadi membeli produk kita mengubah status sosial pelanggan. Jadi, kalau bicara simbolis, kalau mobil misalnya simbolisnya yang paling terkenal mungkin BMW atau Mercy. Orang kalau udah lihat lambangnya terus kemudian BMW dan Mercy. Ada beberapa value proposition yang bicara tentang simbolis. Ketika seorang membeli kendaraan mobil tadi, dia beli simbolnya gitu. Karena apa? Itu mempengaruhi status sosialnya. Nah, itu perlu kita bangun juga. Atau sederhananya gini, kalau bicara simbolis, value proposition, Honda membangun value proposition simbolisnya cukup baik, Honda, untuk motor. Kenapa? Ketika kita bilang mau beli motor, kita selalu teringat beli motor Honda. Wah, simbolisnya keluar di situ. Atau yang lain. Dan ini bicara tentang value proposition simbol. Yang terakhir adalah nilai akhir. Bicara nilai akhir, itu bicara tentang apa yang bisnis kita janjikan kepada pelanggan. Jaminan yang melekat pada produk atau yang memberi daya tarik tambah pada pelanggan. Jadi nilai akhir dari produk itu yang kemudian kita bisa janjikan ke pelanggan. Misalnya kita memberikan obat imun gitu ya, obat imun tinggi, sehingga kemudian orang meminum ini imunnya langsung tinggi gitu ya. Nah, ini bicara tentang nilai akhir, ya bagaimana kemudian imun itu dijelaskan ketika minum obat meningkat, dan nilai akhir ini bicara tentang value proposition yang terakhir. Nah, ini value proposition kita baru 2 dan kemudian kita melangkah yang ketiga. Melangkah yang ketiga adalah tadi gambaran paling kanan, terus kado, kemudian kita kita bicara tentang channel. Nah, channel ini adalah jalur. Jalur dari apa? Dari tadi yang saya sebutkan. Ada customer segment, yang kemudian value proposition-nya kita ciptakan untuk customer segment tersebut. Kemudian nilai itu perlu dihantarkan kepada customer. Nah, pengantarannya melalui sebuah jalur. Jadi, bicara channel, kita akan berpikir kritis dengan cerita jalur apa yang kita dapat
mencapai konsumen dan kemudian jalur ini terbaik dan efisien dalam bicara ketercapaian kepada konsumen. Nah, di fase channel kita ada tidak langsung dan langsung. Bicara langsung ada tenaga penjualan, mungkin kita tahu ada sales promotion gitu. Terus kemudian langsung juga ada penjualan web, atau kemudian kita menjual secara langsung melalui toko sendiri. Nah, tidak langsung kita bisa menggunakan toko mitra, atau kemudian penjualan dalam jumlah besar yang kemudian kita bisa titip-titipkan atau kita ejarkan di beberapa toko. Nah, dalam fase channel ada tahapan kesadaran, ada evaluasi, ada pembelian itu sendiri, kemudian ada delivery, dan kemudian purna jual. Jadi jalur itu punya 5 fungsi. Membangun kesadaran, bagaimana meningkatkan kesadaran terhadap produk dan jasa perusahaan melalui jalur yang kita pilih, kesadaran. Dan bicara kesadaran, jalur ini biasanya kemudian kita pilih sarana-sarana promosi, jalur-jalur promosi, melalui apa? Melalui web, melalui YouTube, melalui iklan-iklan yang di pinggir jalan, segala macam. Terus kemudian fase channel yang kedua, yaitu evaluasi. Bagaimana jalur ini membantu untuk mengevaluasi produk kita atau nilai kita. Jadi kita butuh feedback dari konsumen terhadap nilai yang kita berikan kepada konsumen. Jalur yang ketiga, pembelian. Dari jalur ini kita buat untuk jual beli. Lalu ada jalur lagi penyampaian, bagaimana menyampaikan value proposition kita kepada konsumen. Bahwa apa yang kita buat itu tadi, baik, itu murah, segala macam. Ini bicara tentang penyampaian. Terus yang terakhir adalah after sales, purna jual. Bagaimana memberikan dukungan purna jual kepada konsumen. Ini bicara tentang channel. Ketiga. Dan channel sekarang, kalau bicara tentang distribusinya, bisa bicara tentang distribusi fisik, dan kemudian juga bisa bicara tentang distribusi yang non-fisik, melalui web atau mobile. Nah, Bapak Ibu, Mas dan Mbak mahasiswa sekalian, bisa membaca di ini, ada link yang saya sertakan. Kalian bisa baca-baca di situ, itu lengkap sekali terkait bicara tentang channels. Oke. Bicara channel, sekarang kita bicara fase yang keempat. Oke, saya ulangi lagi. Pertama, customer segment. Customer-nya kita harus petakan. Siapa sih yang kita mau kasihkan nilai. Terus kemudian kita tahu orangnya. Siapa yang kita mau berikan nilai tadi. Terus kemudian yang kedua, kita bicara value proposition. Yaitu kita bicara nilainya. Kita bangun nilainya. Supaya apa? Tadi orang yang tadi kita berikan nilai yang kita berikan. Jadi kita bangun value proposition-nya atau nilai. Lalu kita punya jalur, supaya apa? Supaya value proposition atau nilai yang kita buat itu sampai ke customer segment. Nah, fungsi 3 hal ini harus di backup. Supaya apa? Supaya customer, nilai, jalur, customer, nilai, jalur, customer, nilai, jalur, itu berlangsung terus-menerus. Tidak cuma sekali. Nah, fungsi apakah yang menjamin perputaran itu? Customer, nilai, jalur. Customer, nilai, jalur. Yaitu yang disebut sebagai customer relationship. Sekarang kita akan membahas terkait customer relationship. Customer relationship. Keberadaan konsumen atau klien menjadi demikian pentingnya. Oleh sebab itu, bagi setiap pebisnis hendaknya selalu melakukan hubungan baik dengan membangun komunikasi yang baik guna mengikat konsumen agar dapat melakukan pembelian berulang. Jadi saya ingatkan kembali, customer relationship fungsinya adalah menjamin customer, nilai, jalur itu berulang. Karena kita nggak ingin terjadi bahwa customer, nilai, jalur sekali terjadi. Sekali transaksional, kapok. Nah, itu ya bisnis kita jualan sekali, bubar habis itu. Nah,
Fungsi customer relationship ini menjamin bahwa 3 hal tadi jalan terus. Dengan cara apa? Pertama, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Yang kedua, minta feedback secara teratur. Jadi nanti ada kedekatan emosional. Tadi ingat ya, ada kedekatan emosional yang terbangun di situ. 3, selalu mengatasi keluhan dan umpan balik negatif. Jadi jangan didiamkan keluhan dan umpan balik yang negatif. Berikan feedback, selesaikan keluhannya. Nomor 4, hadiah pelanggannya setia. Ketika ada pelanggan setia, berikan reward. Pelanggan setia berikan reward. Yang kelima, tetap terhubung dengan pelanggan Anda. Jadi jalur tadi jangan ditinggalkan. Kita harus tetap kontekan dengan pelanggan. Oke. Jadi kita sudah membahas tentang 4 hal, yaitu customer segment, value proposition, nilai yang diberikan kepada customer segment kita, nilai yang diberikan. Terus kemudian channelnya, jalur untuk mengirimkan nilai kita kepada customer segment, dan itu diikat dengan customer relationship. Supaya apa? Supaya 4 ini berlangsung terus-menerus. Nah, putaran inilah yang kita harapkan terjadi pada usaha kita. Ini kalau udah muter gini nih ya, kalau misalnya kayak ada ringtone tuh ya kling, celing, kling, 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 kling gitu mungkin ya. Kalau diibaratkan rupiah mungkin koin jatuh kling, 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 kling. Nah, putaran ini nggak mungkin jalan, atau roda ini nggak mungkin berputar. Kalau kita bayangin sebuah roda nggak mungkin berputar, kalau apa Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak, mahasiswa, kalau kemudian kita bicara tentang tidak ada sesuatu yang menggerakkannya, jadi ada sesuatu, terus kemudian sesuatu tadi menggerakkan. Nah, kita akan membahas ini, Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak mahasiswa, yaitu key resource, sumber daya, dan yang kedua adalah key activities, sumber daya yang menjalankan sesuatu, sumber daya yang menjalankan putaran kling, 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 kling. Itu kita akan bahas tentang key resources dan key activities. Key resources dan key activities. Resources, sumber daya yang menggerakkan activities. Jadi putaran tadi digerakkan oleh sebuah aktivitas yang menggerakkan sumber daya. Sumber daya yang dimiliki oleh organisasi guna mewujudkan value proposition. Nah, sumber daya itu bisa bicara tentang fisik atau tenaga, finansial, keuangan, atau intelektual. Dan yang terakhir, sumber daya manusia. Jadi sumber daya itu bicara tentang fisik, tenaga, kemampuan keuangan, finansial, pola pikir, intelektual, dan orang itu sendiri, sumber daya manusia. Nanti kita juga akan bicara tentang staffing, bagaimana membangun pola hierarki dalam sebuah organisasi, dan leadership. Nanti ada pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu. Nah, aktivitasnya, bicara key activities, itu bisa berupa memproduksi. Jadi kalau memproduksi itu biasanya sebuah industri. Aktivitasnya kalau industri roti misalnya gitu ya, mau aktivitasnya produksinya membangun roti, membikin roti, mohon maaf. Atau pemecahan masalah. Kalau kemudian kita sebagai konsultan, aktivitas kita ya memecahkan masalah klien kita. Atau kita sebagai dokter gitu ya, pemecahan masalahnya adalah kita mengobati pasien kita. Ini aktivitasnya, problem solving ya. Atau saya, misalnya pemecahan masalahnya adalah mengajar gitu ya. Nah, ini problem solving. Jadi ada produksi, ada pemecahan masalah,
Terus kemudian ada yang lain, yaitu pengembangan network. Jadi aktivitas itu nggak selalu bicara tentang menghasilkan roti, atau menghasilkan permen, atau kemudian menawarkan sebuah jasa, jasa mengajar, jasa mengobati, segala macam. Tetapi aktivitas juga bicara tentang pengembangan network. Ini penting, pengembangan network. Jadi hari ini kekuatan bisnis yang kemarin sempat keguncang COVID, ini membuktikan bahwa network itu penting. Bisnis-bisnis yang mengandalkan sebuah networking yang bagus, sebut aja beberapa MLM gitu, masih stabil ya. Kenapa? Dia membangun sebuah network, membangun sebuah jalinan. Dan jaringan-jaringan ini kuat Bapak Ibu. Karena produksi mungkin akan stop gara-gara COVID, pemecahan masalah mungkin masalahnya akan bergeser. Jadi masalahnya mungkin kemarin mahasiswa mungkin kalau mahasiswa sih masih butuh belajar ya, tapi ada beberapa yang kemudian oke lah masalahnya kemudian switching ke masalah penanganan COVID. Jadi ada 3, produksi, pemecahan masalah, dan pengembangan network. Key resources, key activities. Kita lanjut. Nah, kalau kemudian gerakan bola tadi yang disorong oleh key resources dengan semangatnya di aktivitas, jadi aktivitasnya bersemangat untuk menggerakkannya, menggerakkan roda perputaran, tetapi ketika kita bicara tentang internal dan kemudian kita bilang itu butuh dukungan dari eksternal, butuh dukungan dari pihak luar, kita membutuhkan yang paling kiri atas yaitu key partner. Key partner, kunci, partner kunci, teman kunci yang membantu kita untuk menggerakkan bola industri kita atau bola usaha kita. Nah, key partner. Key partnership yaitu sumber daya yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan value proposition, tetapi yang tidak dimiliki oleh organisasi tersebut. Ini banyak terjadi di beberapa sektor industri yang kemudian dia mensubkan. Jadi misalnya ada industri kendaraan motor, sepeda motor, di mana dia concern penuh terhadap mesin dan kemudian bannya dia subkan kepada mungkin bukan subkan, tetapi dia bekerja sama bannya kepada perusahaan yang lain. Kalau sepeda juga demikian, sepeda macam-macam, ada mereknya, sebut saja, mohon maaf saya nggak mengiklankan, tapi ada Polygon, United, terus segala macam. Tetapi dia tidak bisa membuat pengeremannya atau membuat perpindahan rotasi giginya. Jadi dia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, inilah yang disebut sebagai key partnership. Bentuknya bisa macam-macam, ada outsourcing, joint venture, joint operations, dan aliansi strategis. Baik, ini bicara tentang key partnership. Nah, dasar sebagai cita usaha itu bicara tentang 2 hal yang di bawah Bapak Ibu, yaitu cost structure dan revenue stream. Inti sebuah usaha adalah duit. Inti sebuah usaha adalah perputaran uang. Dan itu diikat dalam cerita revenue stream dan cost structure. Revenue stream bicara tentang bagaimana kita merevenue, memberikan pemasukan kepada usaha kita, dan kemudian cost structure bicara tentang penjelasan, deskripsi, list, cost, yaitu pengeluaran yang kita perlukan. Jadi balance, ada pemasukan, kemudian kita juga harus berpikir pengeluaran. Tentu saja, usaha akan jalan ketika pemasukan lebih tinggi daripada pengeluaran. Oke. Nah, bicara revenue stream, bicara pemasukan, kita bicara tentang taktik harga, taktik untuk menentukan harga. Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah bentuk pendapatannya seperti apa saja.
Bentuk pendapatan seperti apa saja? Ingat Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, bentuk pendapatan kenapa ditanyakan? Loh, kan jelas bentuk pendapatan itu bicara uang, Pak. Kalau bicara uang, kalau Indonesia rupiah. Betul, betul. Tetapi bicara bentuk pendapatan, itu enggak langsung kita bisa bicara dengan uang. Kalau kemudian pernah dengar ada cerita bagaimana perusahaan itu dalam tanda petik membakar uang dengan promosi yang luar biasa. Lalu kita akan bicara tentang revenue stream-nya. Terus kita bilang, revenue stream-nya di mana, Pak? Kok dia malah cost structure terus? Jangan salah, ketika kita mengeluarkan dana yang luar biasa dan dalam tanda petik membakar uang, dan kemudian kita mengenalkan branding kita, dan kemudian branding kita itu misalnya dapat dikenali oleh 1.000 orang, dan kemudian kita ada pengeluaran lagi, sehingga menjadi 2.000 orang, kemudian menjadi 3.000 orang, itulah revenue model yang kita gunakan. Yang mungkin kita bisa bicara tentang branding kepada seseorang, kita mungkin bisa nilai dengan value, dengan sebuah revenue model. Sehingga tidak selamanya revenue model itu nanti bicara tentang uang, tetapi bisa dinilaikan dengan uang. Begitu ya. Jadi makanya ada istilah dulu kayak kalau pernah dengar Gojek itu pada awal-awal tuh bakar uang. Kenapa? Dia ingin bangun brandingnya. Bener nggak sih bakar uang? Enggak, karena dia bicara tentang revenue stream gitu ya. Cost structure-nya emang keluar terus, tapi ingat revenue stream-nya, bentuk pendapatannya bicara tentang tadi. Bentuk pendapatannya bicara tentang emosi, bentuk pendapatannya bicara tentang branding ya kepada orang. Nah, customer membayar untuk apa? Revenue stream. Manfaat apa yang didapatkan dari customer dengan harga yang mereka bayar? Oke, jadi revenue stream mungkin kalau kita secara umum kita bagi menjadi investasi modal pada aset lain, bisa melakukan penyewaan aset, kita menyewa aset, atau kemudian menjual barang atau aset yang dimiliki, kita jual, jadi nggak disewa, tapi kita jual, atau juga menjual penggunaan layanan pada konsumen, jadi kita menjual layanan pada konsumen, dokter, dosen itu menjual penggunaan layanan pada konsumen. Kemudian revenue stream juga bisa entah membuka cabang atau mitra, franchise, segala macam. Ini revenue stream. Oke, kalau tadi kita bicara revenue stream, sekarang kita bicara tentang cost structure. Uang yang keluar. Wah, ini paling males kalau kita bicara usaha kita mengeluarkan uang. Tetapi cost structure itu akan keluar. Ketika kita bicara produksi, ya biaya produksi itu akan keluar. Karena seiring dengan adanya produksi, biaya produksi akan ada. Nah, mengeluarkan biaya-biaya atau menghasilkan suatu produk yang nanti akan diperkenalkan di pasar global. Jadi kita biayanya emang menghasilkan suatu produk yang nanti akan diperkenalkan di pasaran. Nah, biaya-biaya tersebut bisa dibagi menjadi berbagai macam. Yaitu ada fixed cost yang kita selalu kenal. Ada istilahnya orang ngomong fixed cost. Fixed cost-nya berapa? Biaya tetapnya berapa? Atau variable cost. Terus kemudian ada biaya semi variable, biaya langsung, biaya tidak langsung, dan sebagainya. Nah, biaya-biaya banyak. Tapi pertemuan kali ini kita akan bicara tentang dua hal aja, yaitu biaya tetap, fixed cost, dan variable cost. Biaya tidak tetap. Nah, ada sebuah cerita ketika saya main ke kantin di sekolah saya, udah lama nggak main ke sana, terus kemudian saya main dan singkat cerita saya ngobrol-ngobrol dengan penjualnya, bapak penjual di kantin. Terus kemudian dia cerita dengan semangatnya bahwa dia sudah berjualan cukup lama di situ dan selalu rame. Terus dia bertanya, sebenarnya tidak bertanya, tetapi dalam obrolan kita, bapak ini sedikit memberikan curhatan. Dan kemudian ada pertanyaan besar di kita berdua, terutama di saya. Bapak ini berjualan cukup sudah lama,
dia punya pasar jelas di sekolah, di mana sekolah itu tidak boleh jajan di tempat lain, di luar apalagi, maksudnya di luar gerbang sekolah, karena ada aturan tidak boleh pedagang itu masuk ke dalam sekolah. Dia jelas memonopoli, jualannya pasti laku, tapi dia mengeluh soal ekonomi. Dan ketika kita bicara tentang fixed cost dan variable cost, dan saya menceritakan ini, Bapak itu nggak tahu apa itu fixed cost dan variable cost. Nah, ini menarik karena bicara kemudian jualan Bapak ini, itu pasti punya fixed dan variable cost. Ada pertanyaan dasar yang saya tanyakan kepada Bapak itu. Bapak jualan di kantin, gajinya berapa? Saya ulangi ya, Bapak, Ibu, saya ulangi pertanyaan saya. Mas dan Mbak, saya ulangi pertanyaan saya. Bapak jualan di kantin yang Bapak punya ini, Bapak digaji berapa? Apa yang terjadi? Bapak itu diam dan mulai mukanya jelek dan kayaknya ini wong ora dong po ya, maksudnya kepada saya. Ini Oliver ini nggak dong po, saya yang punya kok saya malah ditanya gaji berapa. Kayak gitu. Nah, itu satu cerita. Satu cerita. Terus Bapak Ibu Mas dan Mbak di tahun-tahun 2001-an, 2000 mohon maaf, mungkin 2002 2003 mungkin masih ingat di Jogja marak dengan adanya warnet-warnet. Warnet-warnet. Banyak sekali warnet-warnet. Dan sebanyak itu juga ada persaingan yang hebat. Dan sebanyak warnet dan persaingan yang hebat, pasarnya juga banyak sebenarnya. Tetapi nggak lama berselang sekitar 3 tahunan berikutnya, 3 tahun, 4 tahun, warnet juga banyak tutup. Apa yang terjadi? Ketika saya punya teman pengusaha warnet, saya tanyakan terkait fixed cost. Saya bilang, Mas Bro, pernahkah dirimu berhitung dengan fixed cost? Apa itu fixed cost? Saya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait fixed cost, tetapi saya bilang ke Mas Bro ini, pernahkah berhitung terhadap harga komputer yang dirimu beli pada saat pendirian warnet dan setahun kemudian? Terus dia bilang, loh buat apa? Kok dihitung? Saya bilang, waduh, kok dia bilang buat apa? Karena saya bilang, komputermu dalam 1 tahun lagi, yang mulai dirimu beli di awal dengan harga 3 juta, 1 tahun lagi nilainya mungkin menjadi 1 juta. Berarti uangmu hilang 2 juta dalam 1 tahun gara-gara melakukan pembelian komputer ini. Nah, sudahkah dirimu berpikir bahwa 2 juta ini harus ditebus oleh pemakaian komputer yang kau beli? Dan dia diem. Loh, gimana ngitungnya? Nah, itulah fixed cost. Ketika kita menjadi pengusaha warnet, Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, ingat komputer yang Bapak Ibu beli, Mas Mbak beli, itu harganya turun. Kalau Bapak Ibu cuma berpikir bahwa saya berhitung dengan biaya internetnya yang dipakai, AC-nya, listriknya, dan kemudian itu nanti ada rupiah yang harus dibayarkan oleh konsumen, dan Bapak Ibu Mas dan Mbak tidak berhitung dengan harga komputer, apa yang terjadi? Bapak Ibu seolah untung karena bisa membayar listrik, bisa membayar internet, dan ada kelebihannya. Tetapi Bapak Ibu tidak berhitung dengan komputer yang harganya turun. Belum lagi Bapak Ibu tidak menghitung gaji Bapak Ibu sebagai pemilik atau Mas Mbak sebagai pemilik usaha warnet itu. Nah, itu yang disebut sebagai fixed cost, yaitu
biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, sebuah usaha, dalam keadaan konstan atau umumnya senantiasa tidak berubah. Jadi tidak berubah, jadi konstan. Walaupun mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi jualannya mau berapa aja, biaya itu keluar, gaji keluar. Terus mau peningkatannya apapun, penurunan harga, penurunan barang itu juga keluar. Karena setiap tahun akan nilainya turun. Apalagi gaji yang keluar, pajak. Bapak Ibu Mas dan Mbak mau jualannya bagus apa enggak, tetap dipajakin gitu ya. Itu adalah fixed cost. Nah, variable cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan secara berubah didasarkan pada perubahan jumlah produk dan produksinya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Oke, itu 9 poin dalam bisnis model Canvas. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini adalah dari Uber. Nanti bisa dilihat BMC-nya Uber. Dan kemudian terakhir adalah Airbnb. Ada juga BMC-nya. Yang bisa dilihat di internet juga banyak. Baik, itu dari saya dipelajari Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak untuk mata kuliah Technopreneurship. Dan jika nanti ada penugasan, mohon dipersiapkan dengan baik, karena saya akan banyak bercerita dari mulai pertemuan ini ke belakang terkait bisnis model Canvas. Terima kasih sekali lagi, selamat belajar. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Terima kasih.